Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Tahun ini Indonesia dan Kamboja memperingati 65 tahun hubungan diplomatik. Peringatan tersebut dijadikan momen untuk kembali melakukan pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau GCBC antara Indonesia dan Kamboja yang dilakukan di Phnom Penh. Pertemuan GCBC kali ini adalah pertemuan yang kelima, sementara pertemuan yang keempat dilakukan di Jakarta pada 2018. Pertemuan dipimpin bersama dengan Deputi Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Kamboja Sok Chenda Sopea. Terdapat 5 topik besar yang dibahas dalam GCBC, yaitu kerjasama politik, kerjasama pertahanan dan keamanan, kerjasama ekonomi, kerjasama sosial budaya, dan pariwisata. Serta juga dibahas mengenai masalah atau isu di kawasan dan juga isu global. Pertama, mengenai kerjasama pertahanan keamanan. Hal yang kedua, Menlu sampaikan adalah mengenai isu tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ketiga, Kemlu juga membahas penguatan kerjasama ekonomi. Keempat, kerjasama sosial budaya. Kelima, penguatan kerjasama konektivitas. Dalam pembahasan isu kawasan dan global, Menlu membahas utamanya 2 isu, yaitu situasi di Myanmar dan isu Palestina. Terkait dengan Myanmar, Indonesia dan Kamboja memiliki keprihatinan yang sama, dan Menlu menekankan pentingnya scaling up bantuan kemanusiaan dan terus mendorong implementasi konsensus 5 poin, serta mengembalikan perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Terkait dengan Palestina, berdiskusi situasi di Gaza dan West Bank, dan disepakati untuk melihat bahwa situasi baik di Gaza maupun West Bank semakin memburuk. Menlu sampaikan kembali konsistensi posisi Indonesia meminta agar gencatan senjata permanen dapat segera tercapai. Bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dapat dilakukan, dan terwujudnya two-state solution. Terdapat 5 topik besar yang dibahas dalam GCBC, yaitu kerjasama politik, kerjasama pertahanan dan keamanan, kerjasama ekonomi, kerjasama sosial budaya dan pariwisata, serta kita juga bahas mengenai masalah atau isu di kawasan dan juga isu global. Pertama, mengenai kerjasama pertahanan keamanan. Rekan-rekan, kerjasama pertahanan keamanan kedua negara sudah lama terjalin erat melalui dialog, latihan bersama, dan juga capacity building. Dalam pertemuan saya mendorong penguatan kemitraan di bidang pertahanan termasuk kerjasama industri pertahanan. Dalam hal ini Kamboja menyampaikan ketertarikannya untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia seperti helikopter dan senjata ringan. Oleh karena itu saya mengundang pihak Kamboja untuk mengunjungi industri pertahanan Indonesia seperti PT Pindad dan PT DI dan juga berpartisipasi dalam Indo Defense Expo and Forum yang akan diselenggarakan pada November tahun ini. Kami juga menyambut baik kunjungan KRI Bimasuci ke Pelabuhan Sihanoukville pada 16 sampai 19 Agustus lalu, yang menjadi simbol eratnya hubungan kedua angkatan laut. Hal yang kedua yang saya sampaikan adalah mengenai isu tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terutama menyangkut kejahatan online scamming yang kian meningkat dan menjadi perhatian serius kedua negara. Saya sampaikan bahwa tahun lalu saja, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh telah menangani 842 kasus online scamming yang melibatkan WNI. Saya sampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kamboja kepada pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Dan untuk memperkuat upaya penanggulangan TPPO, di dalam pertemuan saya juga mendorong pembentukan mekanisme bilateral khusus untuk pencegahan TPPO secara lebih efektif. Ketiga, kami juga membahas penguatan kerjasama ekonomi. Saya apresiasi kepercayaan masyarakat Kamboja terhadap produk-produk Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat. Tahun lalu nilai perdagangan kedua negara mencapai hampir 1 miliar US dollar. Dan angka ini tentu masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu kami sepakat untuk mendorong kemitraan business to business. Saya juga mengundang para pebisnis Kamboja untuk mengunjungi pameran produk dan jasa South Day Indonesia bulan September depan yang akan diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Saya juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama ketahanan pangan dan investasi, dan ketertarikan serta kesiapan sejumlah perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di bidang industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Untuk itu saya meminta dukungan pemerintah Kamboja untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin berinvestasi ke Kamboja. Keempat, kerjasama sosial budaya. Di sini saya mendorong finalisasi MOU kerjasama kebudayaan yang akan memperkuat
kolaborasi dalam melestarikan benda-benda sejarah dan warisan budaya, serta kerjasama museum dan arkeologi. Kelima, penguatan kerjasama konektivitas. Kami sepakat mendorong Joint Feasibility Studies untuk pelayaran langsung dan pembukaan jalur penerbangan langsung untuk destinasi baru. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam pembahasan isu kawasan dan global, kita membahas utamanya dua isu yaitu situasi di Myanmar dan isu Palestina. Terkait dengan Myanmar, Indonesia dan Kamboja memiliki keprihatinan yang sama. Dan saya tekankan pentingnya scaling up bantuan kemanusiaan dan terus mendorong implementasi konsensus 5 poin serta mengembalikan perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Terkait dengan Palestina, kami berdiskusi situasi di Gaza dan West Bank, dan kami sepakat untuk melihat bahwa situasi baik Gaza maupun West Bank semakin memburuk. Saya sampaikan kembali konsistensi posisi Indonesia yang meminta agar gencatan senjata permanen dapat segera tercapai, bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dapat dilakukan, dan terwujudnya two-state solution. Dalam kunjungan kerja ke Kamboja kali ini, Menlu juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Selain menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Hun Manet, Menlu juga menyampaikan bahwa peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun ini merupakan momentum yang baik untuk semakin memperkuat kemitraan kedua negara. Kepada Perdana Menteri Kamboja, Menlu juga menjelaskan hasil-hasil pertemuan JCBC secara garis besar, terutama mengenai masalah penguatan kerjasama di bidang pertahanan, pemberantasan kejahatan lintas batas, kerjasama perdagangan dan investasi, serta kerjasama ketahanan pangan. Terakhir, Menlu menekankan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Tim Eljon Media laporkan.